Kekerasan pendidikan tidak hanya dialami oleh peserta didik, namun para tenaga pendidik juga mengalami hal yang serupa. Kasar nggak, Pak? Pak! Belum lama ini viral sebuah video murid yang mengucapkan kata kasar terhadap gurunya saat berada di ruang kelas. Kejadian ini terjadi di salah satu sekolah elit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, siswa tersebut dipindahkan ke sekolah lain. Tak hanya di Jakarta, adab buruk siswa kepada guru juga terjadi di SMK 3 Yogyakarta. Sebuah video amatir merekam seorang siswa mendorong guru di depan kelas. Aksi yang terkesan menantang guru ini sungguh memalukan. Peristiwa ini terjadi karena siswa tak terima telepon genggam miliknya disita saat ujian. Meski telah meminta maaf, namun aksi siswa ini menunjukkan hilangnya rasa hormat kepada guru. Tindakan kasar juga dialami tenaga didik di salah satu SMP di Makassar. Seorang guru menjadi korban pengeroyokan murid yang dibantu orang tua siswa. Kejadian ini bermula saat kelima siswa tidak terima ditegur oleh korban. Kelima murid tersebut melakukan pengeroyokan kepada guru dengan dibantu salah satu orang tua siswa. Pengeroyokan ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah dan disaksikan siswa lainnya. Akibatnya, korban yang tak lain adalah guru honorer mengalami luka robek di kepala. Kasus kekerasan siswa terhadap guru juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Tak terima ditegur, seorang siswa SMP yang kedapatan merokok langsung meremas kerah baju gurunya. Layaknya seorang jagoan, siswa tersebut bahkan sempat mendorong kepala guru dengan tangannya. Tindakan yang tidak terpuji ini lagi-lagi menunjukkan hilangnya adab di lingkungan sekolah. Tak hanya guru, kekerasan di dalam lingkungan pendidikan juga dialami oleh siswa. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak sepanjang tahun 2016 hingga 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan tren kekerasan yang melibatkan perangkat pendidikan masih cukup tinggi. Data ini menunjukkan ada 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. 40% siswa yang berusia 13 hingga 15 tahun melaporkan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan teman sebaya. Sementara 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. 22% siswa perempuan menyebutkan guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Dan 50% anak melaporkan mengalami bullying di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata menerapkan peraturan mekanisme antara hubungan guru, siswa, dan orang tua yang diatur dalam Aturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 mengenai komite sekolah yang dijalankan bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 terkait penguatan pendidikan karakter. Kalau kemudian kasusnya itu 1 tahun tidak sampai 10, saya kira sebetulnya masih tidak besar, tetapi bukan berarti bukan suatu hal yang harus mendapat perhatian serius. Kita akan tetap melakukan perhatian. Bagaimana sistem? Persoalan pendidikan bukan hal sepele, apalagi kekerasan di lingkungan sekolah terus terjadi setiap tahun. Harus ada cara jitu untuk mengurai kekerasan dalam pendidikan. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden harus mampu menghentikan aksi-aksi kekerasan di sekolah. Lalu apa saja visi misi kedua capres untuk pendidikan di negeri ini? Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin menjadikan pendidikan Indonesia jauh lebih berkualitas daripada sekarang ya. Bahwa bagaimana kita ingin menciptakan karakter manusia Indonesia yang religius, yang berkarakter, yang mempunyai kemampuan intelektual yang baik ya. Itu dan juga siap pakai. Lantas bagaimana dengan kubu petahana? Apa saja yang ditawarkan untuk kemajuan pendidikan nasional dengan beragam masalah yang mendera? Potensi tersebut kemudian dikembangkan ya dengan difasilitasi oleh setiap sekolah agar anak bisa atau peserta didik terutama anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya secara maksimal gitu ya, tanpa adanya misalnya tekanan ya,
tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya upaya yang membuat anak terbebani dengan berbagai macam mata pelajaran yang membuat dia menjadi tidak berkembang gitu. Tingginya angka kekerasan dalam dunia pendidikan menunjukkan ada yang salah dari cara mendidik anak-anak bangsa. Maka ini harus menjadi perhatian serius, tak hanya pemerintah, tapi semua lapisan masyarakat. Keberhasilan tertinggi dari sebuah sistem pendidikan adalah dapat menciptakan manusia-manusia yang mengedepankan adab.